Halo, 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 halo. halo, suaraku Halo, masuk, Pak? masuk. Halo? Hai, Hey, okay. I'm so sorry. Oh, how are you? main Oh, biasa is it aja. something? Oh, biasa aja. Okay. Why, kenapa harus biasa aja? Sehat tuh bukan biasa. Oke, Ya udah. What are you doing? ngasain. Oh, kerjaan yang kemana ya? Hmm. Oh, ini yang baru. Hmm. Langsung kerjain aja. Tuh, ya benar. Masih ingat OOP? OOP. Ini yang ini ya, name class. Name class. So, Reading class. Really? selfie-nya itu ini ya. Applying metode self. Metode, bukan. Self itu bukan metode. Oke. Self itu Current constructor, instant. bukan. Oh, bukan. Enggak. Oh, sorry, benar. Konstruktor. Ya, Init. itu benar. Ya, init itu Ini itu properti. properti. A, properti. Oh, kebalik ini. Kebalik ya. Ini sama ini. Ya, ini itu sebenarnya tetap properti, cuman dia lebih ke eh, Oh ya, nama konstruktor name-nya konstruktor. itu. Ya, bisa. Nomor satu salah ya? Ya, if the Why? name set program ya kurang tahu. Ini tapi semua dengan itu mesti penulis kalau itu risiko begitu. Okay, this name Set set the name set program program. for Ah, man. Set the program for man. satu program commands. Can be called from another part. What's that? Apa ya Tanya itu? F. Lupa aku. Kelas. Nope. Function. Hah? Function atau modul. Function atau modul? Hmm. Yes. Modul apa ya yang besar? Dulu kan kita bisa Import bikin kayak gitu. function kan pakai def. Iya ntar. Yes. Import modul. Mas, tapi ya betul. No, function. Function. Fungsinya daftar library. Library itu biasa Bukan. function-function yang udah ada di Python. Itu library. From another part of the program. Import itu apa ya fungsi? Import. Yes, another part itu pakai import. Jadi Nah, siapa? Ya, apa sih? itu function. Function. Mm-mm. Jadi Oh, kan name set kan. Name set ya. of a program command. Functions. Function atau Ya, function? F-nya besar ya. It must be written with a capital letter. Oh, apa itu OOP? OOP.
is a part that will manage object. What? Ah? Object. Suara aku nggak masuk ya? OP itu belum kayaknya. OOP udah. Apa OOP, OP lupa aku. OOP itu kelas. Kelas. Yes. Ah? Jadi gini. OP itu OOP kelas itu panjangnya apa? deskripsi apa sih? OOP, sebentar. Saya lupa namanya. Biasanya kita nyebutnya OOP. Dia bekerjanya dengan oke, Object Oriented Programming. Oh, Java itu programming tadi belum di itu. Lupa aku singkatannya. This is Iya, a call. singkatannya kayak jarang banget kita sebut. Tapi that build and manage class, sorry, bukan kelas. Itu objek. Jadi dia itu membuat objek kan. Ada properti sama metode. Masih ingat nggak? Objects berarti. Yes. This is a collection of alah, lupa Collection of aku. data that can represent world. Itu objek. Objek lah. Jadi, iya, tapi tanpa S. Objek itu banyak kan. Ya, Mm. Kalau yang bawah itu objek. this is a generative description. Aha. Class. Class. This is a general description of how object should be arranged. Belum, lupa tuh ya. Oke. A function argument. Argument. Objects. A function, argument. Argument. Uh, Gak apa. Abis ini aku ini. of Oh, function tanpa S. our function argument is a variable. Okay, operating input. Yep. In this like there is a program that acts for the rating of application and displays depending on that rating. Oh ya, sebentar. Kelas atau OOP itu masih ingat kan? Else-nya ini Dulu belum. tuh Ya. Cek suksesnya juga belum, ini nggak bisa, harusnya dipanggil ini. Masalahnya nggak bisa, harusnya manggil lagi berarti ini. manggil lagi maksudnya. Nggak ada apa cara memanggil devnya, lupa aku itu. Soalnya kan Devnya, beda. Object dot sex. Oh, ini harusnya variabel atau object. of Soal object. objeknya ini Kenapa itu? Itu benar biru variable? itu fungsi. No. Objek yang di kiri itu masih variabel. Oke deh ya, variabel. Oh ya sudah. Tapi coba dulu sih. Oke, objek cek sukses. Oke. Check success tunggu out one was given. Ini masih yang routernya ini juga. If-nya, else-nya loh. Errornya kenapa? Tadi. Else. Else. L, else return. Zero positional arguments, but one was given. Zero functional argument, but one is given. Wait a minute. And They wait a minute. Where's my success? Ini salah ngapain? So value, value of success, check value, oke. Hmm, value of success, kurang lagi empat. check success method. Oh ini kelas Oh, success. Oh ini kelasnya ini. self, ini self, dan ini self. Ini apa? Self. Ada Oh iya, tambahan selfnya self ini di loh kurang. yes. Oh iya, Sama selfnya kayak kurang. yang di Iya, atas. selfnya itu loh. Self dot.
Harus manggil selfnya ini. Mm-mm. Kalau nggak Oke. gitu, dia akan di, eh, dia nggak ke definisi itu apa. Mm-mm. Soalnya per objeknya kan. Cek sukses ini gimana? Jadi sudah masa enggak? Ya Oh ya, udah, paling. coba. Kamu coba dulu. Oh iya, cek sukses. This is the but someone is given. Take zero. Objeknya ini kan my success. Ya terus. Mm-mm. Ya udah, kamu coba ganti objeknya itu pakai tambahin S atau something. Atau diganti yang bawah juga. Oke. Ya belum enggak baik. Gak efek ya. My success. Hmm. Hmm. Rate-nya ini sudah. Cek Baiknya itu udah. start out went well, habis itu my success rate, cek sukses, masa apa ya? Eh, take a closer look at the cek sukses. Itu tadi. Value of success ya, ini apa ya? Oh ini sama dengan value-value-nya ini kan sudah ini ya. Hmm, coba cek dulu. Kalau my success ini self value. And then dia udah dua. Oke, so value of success sama dengan value. Masa Cek ini harus, sukses. Oh, I see. masa ini harus ini. Self, apa ini? Sudah Ceknya self. cek sukses itu tambahin self di dalamnya. Di sini. Mana? Cek Kan sukses. ada parameternya. Ada parameter yang dimasukin yaitu self. Ini software value di sini. Berarti bukan cek sukses dalam kurung self. Oh iya. Yes. Oh, Makanya dari itu dia bilang nol. project needs some work. Auto check tidak working. Oh, not working. Oke. Coba lihat soalnya dulu. Ntar, ntar. If-nya itu kayaknya kurang Project tepat. needs some works. Oh iya ini else-nya yang kurang. No, project needs some work maksudnya gimana? Self value of success. Nah, oke. Kamu lihat soal dulu. Tadi kalau dimasukin 4 berapa? Apa harusnya hitungin? Startup was successful. Oke, berarti di sini Berarti ini harus di. lebih besar sama dengan. Yes, gitu. Soalnya 4 pun dia masih Oh terhitung iya, as. Gitu. Oke. Ini mirip. ya Ini mirip dengan yang tadi. Pertama kelas. dia. Ini Dia sih namanya. cek meaning. Atuh, nggak ke save. Nggak apa-apa lah. Kelas. It's okay. Oh, ntar dulu ya kelas. Ya ini harus tambah. Conversion underscore rate. Oke. Dalam Ini kurung. self kan harus dulu. Enggak. Kalau yang Nggak atas nggak belum. perlu solve. Soalnya, detik dua. Ini bukan kelas turunan. Ini kelas Oh awal. ya, Yang Dev. parentnya. Def init dulu. Init. Kita definisikan propertinya. Cuma satu kan propertinya, yaitu cuma Power. USD. Ah, Yang dimasukin USD doang kan? iya USD aja. Yes. USD ya, masukkan USD. Sebentar, isi Ada satu lagi sing yaitu sum of the exchange. Itu juga dollars bisa of rupees dimasukin and lagi rupees on di dollars. kelas.
Dollars from rubles and rubles from dollars. Jadi harus self ini sudah jelas. Ya, self dulu. Good job. Mah terserah ini, tapi UM. Mau masukin berapa? Mau dua atau satu? Kalau satu bisa, dua bisa. Bebas. Kalau Cuma dua USD gimana? aja. Kalau dua berarti USD, koma, sama tadi apa? Sum. Kayak gitu. USD sama? Sum. Enter sum to exchange. Ntar dulu 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 ya dia. Enter some to Nah, enter the USD. nah, Oh ini kelasnya kamu itu. kasih. Devnya itu ada dua. Iya, propertinya Ah, ada yes. dua. Yang pertama USD sama ini. Sum of two exchange. Oke, ini berarti tak enter USD. Oke. Oke, harus ditambah ini kan? Yang kamu yang satunya oke. Berarti Ya betul. Jadi apa ya? ya udah. Oke, berarti kita sama kayak yang tadi. Sangat Self.usd sama dengan USD. Ini cuma kayak definisikan aja sih. ya sebentar ini aku pengen lihat dulu Definitor. ini. Yes, value of success. Ini kok value of success ini aslinya terserah ini ya. Bebas. Oke, catat tambahin ini. Oke, tinggal metodenya. Di sini metodenya ada berapa? Ya, ya. Alright, USD. Habis itu ini lagi. Apa? Kenapa? Mau? Ya, saya. Tuh. Bye bye. Kenapa? Oke, Teh. Yang dev satunya bukan properti lagi ya. Ya, Metode. properti. Bukan properti. Dep, fungsi biasa ya. Apa meneh? Kamu itu belakang dulu, saya. Wah, aku. Wah, mau deteksi. Bye bye. Nah, iya, dev biasa ya. Yes, dev biasa. Oke, ini sum. Oke, sum malahan. Oh, sum malahan. Ntar. Jangan sum. Jangan sama aja. Oh iya, ini harus dikasih nama dulu di sini. Maksudnya pengen ngecek namanya itu kasihnya kayak gimana. Oke. Itu kan ada dua metodenya. Pertama, Hmm. dollar to rubels atau Self rubels kan to ini dollar. harus. Yes. Oke. Sum total itu apa? Kalau sum total itu ya total yang di exchange ini. Itu masuk ke properti atau metode? Met. Kalau metode berarti ini kan Ini versi harus dikasih objeknya itu nama harus ya. melakukan sesuatu. Harus apa? Harus melakukan sesuatu. Dan harus ada hubungannya sama self-nya kemarin. Kemarin tadi, yang properti. Jadi ini Kalau apa misalnya mau bedanya? dimasukkan, Cara bedanya gimana ini? gini, sum itu kamu definisikan atau kamu kayak melakukan sesuatu dengan sum itu. Melakukan sesuatu kayak gimana? Contoh kayak ditambah, dikurang, dibagi, dikali. Oh, kayak tadi itu. Kayak tadi yang mana? Maksudnya yang ini. Nah, Itu if kan set. pakai if. Ya. Nah, Ini itu jadi kan ini dia kan nggak tinggal bagi definisi. ini berarti. Mm-mm. Oke. Oke, berarti pertama kita ke metode yang satu dulu, dollar to rubel. Berarti kan
Kalau dolar to rubel itu eh, harga sumnya, sum value-nya dibagi sum USD-nya. Ya, sum value-nya dikali sum USD-nya. Yes, itu dolar, rubel to dolar, sorry. Iya. Kalau dolar to rubel berarti tinggal dikali. Dolar, iya ya, ntar. One dollar to rubles, two rubles to dollar. Aku gak bingung ya. Oh, wah. Oke, kamu mau tulis dulu apa yang kamu mau tulis? Exchange rate-nya Nanti loh. yang exchange rate kan yang udah masuk sini. Iya. Ya, yang sama tuh Tinggal exchange-nya ini. itu kayak gimana ini? Aku bingung aku. Oke, sum to ininya itu ada dua pilihannya. Apa? Pertama, itu kamu mau masukin ke sini, ke properti, atau kita masukin ke method. Kayak kalau ke metode, Kalau ke method, berarti ini kamu tuh ganti dulu jadi misalkan rubel to USD. rubel to USD. Oleh, Diganti dulu. aduh. Oke. Hmm. Kemudian di dalam sini kita tambahkan koma, Gimana nama di dalam? variabel di dalam setelahnya self. Setelah self kamu kan koma. Di sini, Yep. nama Ya. variabel tenang, Nama variabel tentang sum to exchange. Nama variabelnya apa? kan total. Oke. Hmm. Terus di situ baru kita eh, tulis USD value-nya berapa. USD value USD sama apa? dengan USD value atau nilai nilai kan ini mau USD, konverter kan? iya. Berarti kan kalau rubel to USD berarti USD value hasilnya. USD value Nama itu kayak variabel. gimana ini? Aku agak bingung kalau kayak gini. Oke, ini mirip sama if else yang tadi sih. Kalau tadi Iya, kan makanya, return. tapi agak bingung Kalau soalnya. di sini, hmm, aku tulis deh. Seperti, nggak hujan lagi. USD value or value. Ini nama variabel hasil, hasil USD-nya. Kalau ini nama variabel yang sum Nanti total. dikasih ini variabelnya. Yang mana? USD yang USD rough, value. iya. Rough value. Rough value itu sum total. Sama. Rough value itu apa? Sum total. Gak kedengaran? Sum total. Sum Oke. total. Rough value Yes. itu sum total. Suara Oh aku kecil banget ya? iya. Oh, I Uh, see. value. Underscore total. Oke. Dibagi self USD. Oke, asal USD ya. Aduh. Padahal aku Dibagi self agak USD. bingung ini tadi kayak gimana ini maksudnya ini programnya. Disuruh apa? Kurang agak. Ini kayak di satu dolar terus dua rupiah ke dolar. Tiba-tiba kok 1,33 itu dari mana? Ah, oke. Jadi itu programnya tentang currency exchange. Jadi kayak mengubah mengubah uang gitu dari rubel ke dolar atau dolar ke rubel. Jadi nanti kita masukkan exchange rate-nya itu USD itu berapa? 75 ya di situ. Oh, jadi ini masuknya Kemudian 2 USD. Enggak, 2 rubel. dua itu bukan yang dimasukin 100. Nah, pertanyaannya dia di ketiga itu tanya, ini dolar ke rubel atau rubel ke dolar? Maksudnya 100 ini uang apa? USD atau dolar atau rubel? Oh, Kayak oke. gitu. Kalau rubel dolar berarti 1,33. Kalau rubel Kenapa to 1,33? dolar, Bukannya itu 3/4 dikatnya itu. No, 100 USD. Oh, jadi 2 rubel. Oh iya. Enggak. 100 dibagi 75. Jadi 75 USD exchange rate itu berarti setiap berapa? 70, berarti satu rubel itu 75 US. Ya, ya, kayak gitu. Satu rubel itu 75 dolar. Satu rubel Balik berarti ya. Bentar aku.
Oh, sorry, kebalik. Kepiye 1 USD 75 itu rubel ke 75 dolar. rupel. Ah. Ya, jadi 100 bagi 75. Jadi 25. Pokoknya 1,25 atau harusnya ini. Hmm, Hmm. 100 bagi 7. Iya sih. 100 bagi 7. 4/3. 4/3 loh. 4/3 bukannya komanya 3, 3, 3, 3. Sepertiga mana? Kan 70 ada 100 kan. 100 dibagi tujuh puluh 100 lima bagi 75. Masing-masing dibagi 25. Berarti kan 4. Oh 100 iya bagi dua puluh sepertiga. lima kan Oh 4. iya. Oke. Kemudian di sini pakai print atau pakai return boleh. Nanti perbedaannya Oke. ada di kita pakai print lagi atau enggak. Kayak gitu. Oke, sebentar. USD Value 2. Habis itu. Value koma dua. Dua itu ada apa? Saya ingat ya kemarin. Hah? Kurang dengaran. Oke, kurang dengar banget ya. Gimana? Iya. Ini dua kali loh ini. Kalau kayak gini gimana? Malah nggak dengar. Ini sama sekali nggak dengar. Nggak dengar. Maksudnya ya. Jadi kalau ngomong itu agak. Itu. Oh, agak kencang aja ya. Hmm. Oke, ntar yang dua ini apa? Dua, aku tanya, dua ini apa? Masih ingat nggak? Dua itu kurang ingat. Oke, ini kan round, round itu membulatkan. Ya Jadi mau ya dua yang itu, membulatkan ada dua itu belakang. yes, benar. Kejap. Oke, setelah itu kamu bikin yang def USD, Oh ya USD yang rubel. Dev ya Dev USD ke rubel. Yes, caranya sama. Ya, Cuman oke kita perbedaannya tinggal. pada Oke ya fungsinya. sudah. Terima kasih. Sama-sama. Sum total lagi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Self apa ya? Self that yes, mas self that rubel tau yes. Tetap self USD, cuman ini bukan dibagi. Oh ya dikali. Eh nggak dikali. Di apa ya? Yes, dikali. Oh dikali ya. Iya, Rubel kan ke kalau dolar. Oh iya. tukar itu kan dikali. Nanti print. Sekali self USD saya itu kan nanti kan sum total. Oh, oh ya USD exchange rate-nya itu misal 75 sum totalnya itu misal ada ini apa ya? Rubel ke USD. Ini USD ke rubel oh ya dikali. Ada yang mau dulu? Oke, sebentar setelah itu print kayaknya setelah ini. Enggak print. Inputnya ini di mana ini? Yes. Input Pokoknya di dulu. luar kelas kan. Yes, benar. USD-nya harus besar. Ntar ini ada yang salah ini. Bukan input bukan harusnya. Apa? USD exchange rate-nya itu self.USD harusnya. Oh ya, conversion rate manggil conversion rate itu gimana ya? Cara manggilnya berarti nanti Terakhir definisinya aja dari berarti ini. variabel setelah input. Setelah input. Oh iya. Jadi setelah input variabelnya orang ya.
Jadi kayak gini. Setelah ini apa ya? Kayak gimana ya manggilnya lupa aku. Oh, kamu input satunya belum kamu masukin. Ini Yang enter sum to exchange tuh. belum. Oh ya udah. Nanti dulu. Oke. Cara manggilnya kita panggil nama kelasnya conversion. Oh ya konversinya di Oh, mana? Mas kita nama tahu. variabelnya dulu. Oh ya variabelnya dulu. Nah, Di, nama variabel bebas selain yang Sudah ini kita sudah. pakai tadi. Oh, ngelek kayaknya di aku. Oke, nama variabel equal Sudah maksudnya sama dengan di mana? oh, astaga, di bawah sini dong. Kan kita manggil. Oh ya berarti conversion rate. Yes. Nama variabel dulu ya sebelum nama kelasnya. Ya input one dot di line 11 kan? Input one itu nama variabel untuk USD exchange rate, bukan Iya. nama variabel untuk kelas. Oh ya, Jadi nggak bisa beda. Jadi misalnya ini misalkan dia ini agak berbeda dengan punyamu. ya. Oh, oh dikasih nama variabel. Yes, nama variabel baru. Oh ya bebas ya. Oke conversion rate dalam kurung juga. Iya, kalau Kayak ini gini. karena propertimu cuma satu, berarti cuma apa nama propertimu, Nama nama properti. variabel properti. Yang Ini ini kan sub USD, US. berarti kita masukin input. Masukin input. Oh Ya, input yang ini maksudnya, input satu ya dalam sini. sini. Oh ya input satu. Hmm. Oh ya. Oh ya ini nanti def. Nanti kalau yang manggil yang kedua, bisa enter something things. Nah, itu kamu sudah sum total. Oke, input ya. Oke, sip. Ini harusnya tak in dulu. Hmm, Integer. Kan harus input. iya, harus itu jar, benar. Jar. Ntar enter some to exchange rate. Oh, barusan bangun, tak? Ya, Oh, oke. Setelah sum total, kita baru tanya yang ini. Ini dulu. Tanya yang mana? lagi. Ya ini, ya ini lagi. Ini kan ntar enter some to exchange-nya harusnya ditambah lagi bukannya? Ditambahin lagi gimana maksudnya? Dipanggil lagi. Oh, dipanggil dimasukin kelas. Enggak ini yang indah sum total kan harusnya sum exchange-nya itu. Mm-mm. Ini dipanggil tuh enggak? Gak usah. Enggak usah. Kenapa? Nanti aja langsung. Nanti sum total itu kan Oh ya ini nanti di situ ya, ya, sama itu. Oke, yang dollars ke rubles berarti input dulu lagi dolar ke rubles. oke. Choice. Aku lihat kamu dulu nanti kalau saya wah, aku bener. Iya. Input aja soal ini string. Input satu dolar to rubel, dua rubel to dolar. Jadi gini ya, kita tuh kayak bikin kelas itu buat apa sih? Sebenarnya buat mempersingkat kayak kerjaan kita kalau misalnya objeknya tuh banyak Oh gitu. ya. Tapi karena di sini sebenarnya objeknya tuh dikit, terus kita diminta untuk bikin kelas ya berarti agak agak sebenarnya kayak tidak efisien gitu sebenarnya. Iya makanya.
Nah, ini kan bisa juga buat input biasa gitu. Mm-mm, bisa. Ntar two rupees $2. Jadi ini terakhir. Aku bingung aku kelasnya ini masih masih bingung belas. Masih bingung ya? Ya udah, Soalnya aku kan emang hapus kelasnya ini. itu hanya dibuat game habis itu ini kan sekarang yang biasa itu. Hmm. Makanya itu agak Sebenarnya udah lupa. Oke, ya udah. Ini pakai if. Nomor 14 tuh kita pakai if. ya aku tahu. F berarti If choice biasa. Mm-mm, sama dengan stringnya itu satu. mm-mm. String atau integer? Ini kan string. Terserah sih yang Oh enggak. iya deh, benar-benar. Benar. Ini enggak Aku intersectnya lihat mau yang error. atas. Oke, Ini terus if choice ini berarti kecap. Terus ini apa ya? USD value ya tulis ke rupiah berarti USD value USD ruble berarti kita panggil nama fungsinya. Eh, ya USD ruble satu ini tuh dollar to value, yes. Yes, di rupiah. USD ruble print dot USD ruble Dalam kurung, ya USD dot kalau sini, di dalamnya ini kan print. Berarti kita nggak perlu print lagi. oke. Kalau tadi kan di dalamnya itu Jadi dalam kurung apa? return kan? Hmm? Dalam kurung apa? Dalam kurung, oke, sebentar. Dalam kurung ini, sum total. Tadi kan kita Oh iya masukin ini, sum total. Gitu. ya ya Terus oke gini, ini kan USD USD Rubel ini ruble metode oke metode dari kelas kan. Nah, ya kita harus panggil kelasnya juga. panggil kelasnya Jadi berarti conversion rate-nya berarti conversion dot USD Rubel. USD underscore kok Rubel. Dot. banyak sekali kelasnya itu bingung kan. Oke. Ya, kelasnya itu kebingungan sekali. Pusing Kalau sudah. yang kemarin itu udah nggak terlalu bingung. Yang Kemarin itu bikin game masih itu. lumayan, tapi sekarang lah kok bingung sekali kelasnya ini. Saya kan pakai biasa aja ini, sedikit juga. Mm, Kan bisa juga yang mm, kayak if biasa itu juga. benar. Tuh, conversion dot ruble ya, ruble USD sum total. Oke, setelah ini apa? Udah. Oh, sudah. Um, Sebenarnya di soal itu ada ya. Di soal itu oh, bilang name kalau USD is not defined, hah? Hah? sebentar. Oh, ini salah. US. Oh, oke. Kejap. Sam. Di soal itu bilang kalau kita kan Sum total is disuruh not defined. What bikin do you mean by that? Huh? Sum sum total total. is not defined. Oh Ah. iya. Ini di luar errornya itu kan di baris 17. Ya. Berarti itu yang error itu di luar kelas. Oh, di luar kelas. Oh, yang ini. Mm-mm. Jadi sebenarnya nama yang di dalam kelas sama yang di luar kelas itu sama pun nggak masalah. It's okay. Jadi sum total Beda ini pun juga enggak. nggak masalah. Sum total ya itu nggak apa-apa. Disamain nggak apa-apa. Jadi kayak di dalam kelas multiverse-nya itu beda gitu loh. Yang dalam kelas itu punya multiverse sendiri Conversion dengan rate variabel maksudnya. sendiri Ya. Ya, kayak semua gitu. dapat USD maksudnya piye. Output USD sebentar. Oh iya, kamu self USD yang di sini self Oh, USD underscore exchange. Kamu mau hapus yang mana? Mau eh, kamu ubah yang mana? Bukan hapus. yang atas kayaknya. Ya, atas. Oke, kalau yang atas berarti solve.usd aja boleh. Software USD Oke, oke. Ngapain exchange? nggak pakai exchange nggak apa-apa. Yang penting sama gitu. Oke, software USD software. Oke. Ini 100. Kalau dikasih. Ah, apa yang salah? Ini biasanya tulisan. Rubles. Ini rubles. B-nya satu. Rubles. Rubles. Oh, ini salah ini.
Ini rubles juga ngono Kak. Iya, salah-salah itu. Oke, ntar lagi ya. Coba dulu deh. Enter some exchange. Rubles. Enter the USD exchange rate. Ah, 50, 100. Oh Eh, ya, satu lagi ketemu. ya ini mau Ini apa ya ini? satu Rubles, rubles, rubles juga. tambah spasi. Satu Tambah, spasi oh iya tambah garing. spasi. Ini loh ya. Ah, oke. Terus ini juga spasi ya. Sebentar, bentar. 300, Ini juga dua. spasi. Spasi lagi. Oh iya. Ini UN spicy itu spasi terus. 100 tuh. Ah, Nggak sih? Oh my God, sih. hmm, Sebentar. dollarsnya masa salah. Mungkin dolar, dolar. USD exchange rate-nya juga. Exchange dollars to I want rupiah. dollars to enter the sum to Oke, bentar. exchange. Enter the sum-nya. Ah, it's- Astaga. Sabar ya. Gila. Wis. Tahan. Kurang satu pertemuan Alah lagi. piye toh? Gak jelas emang. Masih ya? Sebentar. Ini salah satu, salah satu cara ya. Apa yang salahnya ini? Ntar, ntar Yang ini. kasih uji jawabannya sebentar. Ya Kepotong. masalahnya nggak, kenapa tuh ini? Eh, Nah sekali. apa? Ini ini mana Syarifat sudah bener loh. Harus. Biasanya ada yang typo sedikit gitu. Masalah spasi pun tetap dipermasalahkan. Piye ini? Ini ada tulisan-tulisannya kamu coba cek. Ada nggak dolar? Ntar dollarsnya masa? Aduh. Enter di Coba ini rubles USD. ya ini loh. Kayaknya benar ini 50, 100. Aduh. Wah. Ya masih salah. Maksudnya gimana ini? Dollars. Sabar sebentar. The sum to Oh, exchange. USD Harusnya itu gimana? atas Nah ini apa yang typo? Nggak ada yang typo. satu. Masa ini typo juga? lima Coba puluh ini. Kamu 100. komennya kamu hapus di bawah ini. Koma. Jangan Oh, coba komennya kamu hapus coba. tadi ini harus tak hapus sedikit berarti ini. Ntar. Hah? Masih ya? Ah, apa ya ini? Ntar. Saya itu nggak masalah kalau misalnya anunya beda. Oh, oh. Exchange, Di 100 exchange. tuh. Alah, maksudnya gimana? Ya udah, Skip. Ini kenapa nggak bisa nggak ask the bisa, teacher for help ini? Gergeno emang. nggak bisa. Oke, kamu ganti sama yang ini aja. Tapi udah itu udah oke. Gimana gantinya? Soalnya lupa main Di chat Zoom. chat Zoom. Class converter. Oh, sih. Ah, nggak bisa toh itu Gergeno. Sabar ya. Oke, kita kembali dulu. Yang tahu Itu sih. kan bonus ya. Ya, ntar lihat dulu. Oh, one yes itu ntar. Oke. Enter data Excel balance volume. Ini sama mirip banget sama yang itu tadi, yang Ya ntar inilah apa ekspres itu. nyoba-nyoba. Hmm, coba dulu. Oh ya, Innovation Funds.
One rubles. Ah ya itu berarti hanya tiga. Ada pertama ada yang enter data analysis itu. Ini would you like the Hmm, property operations? Ini ada if, operation code, deposit charge, enter the sum itu. Ini kelas lagi. Data body yes. account balance. Pertama itu balance-nya. Habis ini ada yang duanya itu operationnya. Pertama itu ada satu deposit sama charge. Kalau deposit itu buat kelas saya buat fungsi lagi yang buat deposit. Benar. Fungsi Itu masuk deposit itu metode nanti kelas. tinggal Oke. ditambahin itu. Nanti dibuat input ditambahin ke situ. Nah, nggak ada exchange rate jadi nggak usah hanya ditambah dikurang aja. Yes, benar. Oke. Bentar. Berarti tadi ada while-nya nggak menurutmu? Awalnya ini ada soalnya ini loop for loop. Yes, kecap. Enggak bukan for loop, by loop. Terus, ya while loop. Benar-benar. Ini While cuma loop. M Terus ada if satu m else dua ada. juga ini mobile development habis itu. Nanti ada satu lagi, tiga. Tiganya nggak ada. Ingat saya ada tiga. Sebentar. Bentar, gak lupa. Full ini. Oh Konsep iya, benar-benar. Udah minggu depan udah mulai mobile development. untuk Ini aku. bikin aplikasi rupiah kertas lagi, tapi agak berbeda. Oke. Oke, ya udah. Kamu coba dulu yang itu. Iya sebentar. Atau mau aku jelasin dulu tentang kelas? Kita Ah, diskusi dulu tentang kelas. apa? Kita diskusi dulu tentang Iya, kelas. aku agak bingung. Oke, aku tutup dulu ya searchingnya. Iya. Wow. Nah, kelas itu kan buat definisiin objek ya. Objek itu pasti ada punya dua hal, yaitu ciri-ciri sama metode. Metode itu apa? Metode itu apa yang bisa dilakukan oleh objek. Misalkan Oke. ditambah dan dikurangi kayak gitu. Oke. Nah, bedain yang properti itu ada init. Properti itu ada init. Kalau metode Oke. itu nama fungsi langsung, tetapi di dalamnya fungsi itu ada self. Kenapa harus Oke. ada self? Karena yang ngerjain metode itu adalah self atau objeknya itu. Ngerjain di dalam metode itu self. Ya, pasti self. Karena dia yang ngerjain ya, ngerjain metodenya itu. Oke. Jadi kelas itu Terus nggak cara ada, manggil. tapi devnya itu harus ada init buat ada self juga. Mm-mm. Dari awal itu harus ada self-nya sih. Iya dari Nanti awal semuanya. ya dari awal itu semuanya ada self-nya. Kecuali nama kelasnya di atas. Oke. Gitu. Terus biasanya kalau misalnya di properti itu harus didefinisikan menjadi self. Nama propertinya. Nama ciri-cirinya gitu. Misalkan yang di sini, yang di dalam kurung itu, oh sebentar, ini self. Yang di dalam kurungnya ini name, itu adalah output dari luar, input dari Oh, luar ah? gitu. Apa tapi apa? Input dari luar. Jadi Input dari nanti luar. kita nanti kita definisikan kan, misalkan name Alden gitu, name sama dengan Alden. Nanti ketika kita Oke. masukin ke kelas itu Alden itu termasuk name di sini. Jadi luar Oke. dari luar gitu. Nah, setelah dari luar, tentu di kelas itu kita harus definisikan sendiri. Jadi Oke, kalau sudah sebuah dilihat jadi definisikan ciri-ciri. sendiri. Nanti dia panggil. Mm-mm. Benar, Dipanggil kita nanti dia panggil di ditingkat sini. sendiri. Yes. Kelas itu kan Dari buat basic itu nanti self.name. kalau biar buat efisien kalau kodenya itu panjang. Benar. Nanti biar kalau nanti kalau kode biasanya itu panjang. Karena biasa kalau misalnya objeknya banyak itu panjang. Oke, tapi Oke. kalau Terus di sini, nggak ada apa-apa. nggak apa lanjutin. Nggak ada apa-apa tadi. Cuma kalau lebih kalau stick itu nggak fit efisien kayak kakak bilang. Benar. Ya sedikit emang nggak efisien emang. Oke, yang ini. Dik ini dik ini bisa di properti itu walaupun kita nggak menggunakan data dari luar, kita tetap bisa mendefinisikan suatu ciri. Contoh kayak dictionary di sini. Dictionary kosong untuk price list itu nggak masalah gitu. Hmm, Tapi yang penting self dot ini itu artinya yang tanpa kurung itu artinya ciri-ciri dari objek itu, kayak Oke. gitu. Terus yang di sini metode di sini Hah? kamu pertama pasti harus solve dulu. Solve itu untuk dirinya sendiri yang melakukan.
Oke. Kemudian yang kedua sama yang ketiga ini bebas. Kamu Oke, yang boleh kasih, bagian boleh enggak. boleh Tergantung apa? kamu nanti boleh kasih, boleh Boleh. kasih data dari luar atau enggak kayak gitu. Kalau data dari Dari luar luar itu kelas. berarti kayak Contoh kayak tadi uh, sumnya itu, uangnya itu. uangnya. Oh ya. Mm-mm. Nah, boleh dikasih itu atau enggak, bebas. Tergantung kamu butuh apa enggak gitu. Contoh kalau di sini kan ini pasti self ya, ini self. Terus di bawah itu self price list product sama dengan price. Di Oh, atas, di atas itu cuma nama doang yang ada, nama doang kan. Sama iya. price list. Price list itu kan ada. Berarti kita tidak perlu masukin price list. Oke. Berarti yang kita masukin apa? Produk sama price Oke, produk sama price. gitu. Jadi kayak gitu. Nah, nanti ketika kita Price-nya soalnya panggil, kelas ya, oke. Oh, enggak pakai kelas yang price listnya itu, yang dictionary. Oh, yang listnya itu dia sifat dictionary. dictionary. Nanti dipanggil key. Nah, oke. Benar. Key-nya yang mana, produk atau price? Produk. Good job. Oke. Terus setelah kita bikin, ini kan kelasnya udah selesai ya, udah selesai. Mhm. Tinggal kita bikin panggil kelasnya dulu. Di awal kita uh, definisikan objeknya dulu. Misalkan objek itu my offer. My offer dia objeknya price list. Price list itu nama kelasnya. Terus ciri-cirinya apa? Oke. Namanya service for Instagram. Ciri-cirinya service for Instagram gitu. Nah, nanti untuk melakukan metode, kita panggil objeknya tadi. Oke, my offer sama yang itu objeknya itu kayak add price. Yes, ini add price. Nama Oke. nama metodenya. Good job. Jadi nanti kalau misalnya ada dua objek dengan nama yang berbeda, misalkan di sini my offer objek pertama, yang kedua misalkan your offer misalkan, ada lagi your offer Mm-mm. dan seterusnya. Gitu. Your offer sama price list dan seterusnya gitu ya misalkan. Nah, nanti ketika kita melakukan metode gitu, kita tinggal pakai nama objeknya, titik metodenya. Jadi kalau misalnya Oke. di sini my offer, di bawahnya ada your offer dot add price. Gitu. Jadi Oke. lebih efisien kalau misalnya objeknya banyak. Terus saya Iya. bertanya dulu, Iya. apa itu? Alden, Oke. apa pertanyaannya? Nah ini pertanyaannya creating class. Ini creating class yang tadi, lanjutannya tadi. What if there are lots of different 5 or 10? Kayak gimana ini? Kalau Yang dua tadi itu, aku bilang, kalau objeknya banyak. A lot of different service berarti objeknya itu banyak banget. Ada 5, ada 10. Berarti tinggal enam, nggak ada lagi dari contohnya. Tinggal di sini ganti aja nama tambah baru, tambah objek baru di bawahnya sini ya. ya, Misalkan tadi your office. your office, Sorry, office. There's your office offer. aja. Boleh, offer boleh, office boleh. Yang penting Oke. ini yang price underscore list. Nama kelasnya dalam kurung nama dari servisnya. Misalkan apa ya? Facebook. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk dengan menjadi objek yang kedua. Nanti kita masukin lagi. Oke. Your office. Berarti Oh, your masih variabel office. lagi. Bukan variabel sih lebih tepatnya. Kalau misalnya kita mau melakukan metode. Metode itu yang add price. Berarti dot add price. Oke. Kayak gitu. Aman? Atau ada yang bertanya dulu? Stories, ya. Stories. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, Oke. kelihatan, kelihatan. Kayak gini misalkan. Nah, oke. Nggak ada yang tanya kan? Hmm? Enggak begitu.
Oke. Nah, di sini ada yang baru sebenarnya, ada quarks. Ini belum kita pelajari kemarin. Oke. Nah, quarks ini dia sebenarnya lebih mempermudah kita, di mana dia dibilang keyword arguments, yang mana kita bisa pass an arbitrary number of argument into this function kayak gitu. Jadi lebih ke bisa membuat kita bisa melewati banyak argumen kalau misalnya kayak gitu. Contoh, misalkan kan kadang kayaknya itu banyak ya, kayaknya itu kayak Ya, sorry, propertiesnya itu banyak. Nah, kita bisa langsung pakai bintang quartz, jadi nggak usah ditulis lagi oke. gitu. Kayak gitu sih. Ya udah kamu langsung Oke. coba. Aku sih, aku agak, ya ntar. Oke, continue solving. Tak, Ya, try. kita coba dulu deh. Oke. Dev, oke. Ini kenapa ada bintang dua ini? Ya, itu namanya quartz atau keyword argument. Dia kayak kalau itu kan ada butuh dictionary ya. Nah, Ya, dictionary kita masukin kayaknya nanti tak berhingga misalkan. Nah, oke. kalau misalnya dia nggak berhingga, berarti dia kita bisa kayak langsung menyingkatnya pakai quarks. Mengikat pakai quarks. Mm-mm. Kan kayak kalau tadi kan misalkan yang tadi ada settings, ini ada Ini nggak perlu quarks juga namanya. yang mana? Quark, nggak perlu quarks juga namanya. Nggak perlu quarks juga yang mana? Maksudnya? Ini, Iya, jadi ini bisa terserah namanya. Ini nggak perlu quarks. Soalnya ini kan bingung itu juga. tetap quarks. Tetap quarks. Kalau nggak bisa Iya, diganti berarti. nggak bisa karena ini kayak dia dia udah kayak menyingkat nama eh, variabel. Itu kan harusnya variabel banyak kan, tapi kita singkat pakai quarks. Jadi tetap quarks nanti sampai akhir. Oke, for key in quarks, stop key, else there's not enough. Yang bintang dua itu buat argumen. Eh, Yes. argumen itu buat apa ini Pak? Aku kan kalau nggak terhingga ingatnya tadi bilangnya kalau tidak terhingga itu nanti Kalau gini, contoh yang tadi kayak misalkan sebentar. pusing aku dan Misalkan ini tadi apa kita kan itu kan masukin ke dictionary ya. ya, Baru stories 200 taruh tadi, manajemen 1000. Nah, key-nya itu hmm, kan bakal banyak kan ya nantinya. Nah, ini fungsinya buat kayak menyingkat mengikat semua variabelnya. daripada iya benar, Nah, menyingkat mau kalau semua mengikat semua variabel. variabel kalau yang tidak terhingga itu misalkan jadi satu variabel. Hmm, Oke, jadi for key in course, stocky ada dua ini kenapa ya? Oh, add sama buy sama print invoice. For key in source key. Key-nya itu terserah. Oh, kayak misal my shop bawahnya itu add, my shop add, print info. Oke. Oh, sebentar. oke. Di My sini kita shop. cari Bentar ya, bentar. My shop. Ya ini juga. Ntar next command is
Dock mouse 3. Kalau mouse-nya docknya itu 2. Ada produknya beda. Oh, Oke. benar. Kemana? Soalnya kan nggak ada rabbit juga sih. Ada. Nggak ada ini. Ada. Nggak ada emang harus di-add tapi. Mm-mm. Ya, satu kali. 4/10. Self parameter itu apa ya? Lupa aku. Self parameter yang mana? Self stock, self. Oh ya, self-nya itu kan is not Self itu needed. objek. Ya, berarti needed Oh, yang berarti. ini Needed ini. needed, needed, Ya emang. needed. Berarti Eh, salah. ini kenapa error ini? Ini 2 aja atau 3 ini? Yang Kalau Rabbit 3, oke. Program apa? will give an error. Iya salah. Berarti ini Ini enggak. enggak berarti 2 aja berarti. Hmm. Oke, tapi ketiga. Pantesan. Waduh. Ntar ini course-nya itu di dev itself. Devnya ad-nya itu kan sudah sehingga dev. Quarks berarti ini. Hmm. Oh iya, udah jam 19.30 gimana? Ya, bentar lagi. Satu Working soal data. ini aja ya. Ya. Modification. Nanti kita lanjutin. For key ini kayak gimana ini nanti? Works. Dia quirks. Jadi, itu Oh, ini tetap quarks quirks. berarti. Ya, gitu. Ah. Terus, price data. Di situ ada data kan. Jadi ini kayak gini kan? Tadi di run hasilnya apa? Apa? Yes, benar. Benar. Ini bener atau tanpa ini? Tanpa bintang kan? Nggak usah bintang. Tanpa taruh bintang. Quarks berarti. Yes. Oke. Stories, management. Kalau ini pakai sama dengan. Print Bukan info titik dua. prices. Hah? Pakai sama dengan. Bukan titik dua. Pakai sama dengan titik dua. Gimana? Ini apa? Titik dua. Ini. Oh, Titik dua titik kan dua. itu. Oh iya. Diganti sama dengan. Yang mana? Oh, diganti sama dengan. Stories. Ya, diganti sama dengan. Di sini kan? I'm so confused. Sebenarnya ini loh price. Ya. Price-nya itu kan stories. Titik dua. Oh, 200. ini maksudnya yang 100. ini. Ah. Mm-mm. Tak pikir Kan yang tulis itu tadi. bawah. Milih yang bawah soalnya tadi. Oke. Yang sini. Bad input. Sebentar. Just the topograph should be remain the same. Oke. Di sini itu tanpa petik Tanpa petik. Oh ya. gitu. Dan sebenarnya ini kan bisa langsung dimasukin sini ya, Ya. gitu. Oke, sebentar. Jadi Tanpa kamu petik kenapa ya? Perlu tanpa petik. karena di sini itu dia mendefinisikan kan sebenarnya. Apa? Apa? Eh, Gak kedengaran? nah, Jen soalnya. gimana aku jelasinnya sebentar. Aku pikir dulu. Itu kan story sama manajemen itu key-nya. Dia key Ya, sama value. story sama manajemennya itu key-nya ya. Mm-mm. Nah, story sama manajemen itu akan udah dia bakal langsung masuk ke menjadi key dia Iya. secara otomatis. Jadi nggak perlu pakai tanda petik pun is okay. Oke. Kayak gitu. Add input masih yang. Karena kita udah pakai count. Ini coba kamu ini Hmm? price-nya kamu ganti tanpa tanda kurung. Kalau kayak gini kan dia termasuk list ya. Ya. Jadi kita langsung aja di Yang print mana? info Yang ini. stories. Mm. Stories sampai 1.000 itu kamu taruh di dalam kurung price. Dalam kurang apa? Price-nya kamu ganti sama stories dan seterusnya. Gimana? Di mana?
Oh ya, stories. Oh, di sini. Stories dan seterusnya itu kamu ganti dengan price. Price-nya kamu ganti dengan itu tadi. Hmm. Sama manajemen. Yes. Stories sama dengan 100. Ini lengkap ya. Stories sama dengan 100. Manajemen sama dengan 1000. Kenapa Pusing nggak bisa ya? ya dipanggil? Nah, ini baru ku coret. Baru ku coret. Baru dihapus. Line 4. Kenapa tadi nggak bisa? Karena dia terhitung list. Kalau udah ada dalam kurungnya. Ah, Kayak gitu. katanya modify berarti harus dihapus berarti bug fixing ini bukan modify. Bener. Oke. Eh, Yang nomor 3 kamu coba. Nanti. ya oke. Ya udah. Kamu coba sekarang apa nanti? Ah, nanti ya. Oke. Terus pusing ya? Ya, udah jelas pusing. Oke, sebentar. Itu ya besok libur masian, habis itu masuk. Males libur. Eh, Malas libur ya. Bisa emang rencana kemana? Di rumah aja. Kalau masalahnya tuh aku nggak suka ini jam 7, jam 6.45 bangun. Jam 6 malah, jam setengah 5 bangun, tidur jam 6 bangun lagi, masuk itu 6.45, pulangnya jam 3 lebih 10. Itu yang nggak suka itu. Lebih awal sedikit toh nggak bisa ini jam 2 atau jam 3 SMA semua itu greget no emang. Kan lebih enak. Mm-mm, lebih enak. Malah kok jam 3 itu sopo yang milih jam 3. Kalau enggak, pas yang masuk itu lah yang lebih agak jam 8 jam setengah 8 kayak kerja lah. Nggak apa simulasi. Simulasi itu malah lebih parah, lebih enak kerja. Jam Lebih 7 enak jam kerja. 8 jam 7 setengah 8 itu. Tapi kalau kerja ada lemburnya loh. Hah? Ya ada lemburnya emang. Kalau kan itu kadang-kadang juga. Iya benar. Tergantung ngasihnya tempatnya. Benar. Oke. Berarti kamu besok pengen kerja kantoran corporate atau startup atau apa? Itu kan Ah, budaya kerjanya beda tuh. ya beda lagi kayaknya mau keluar negeri. Keluar negeri. Ke negeri. Hmm. Oh iya itu lebih beda lagi sih. Ya emang. Lebih santai. Nah, ya Nih. emang makanya Pengen negara kemana? pengen ngopi kopi Finlandia sih sama edukasinya, tapi malah kok malah lebih parah Finlandia. Lihat tuh jam berapa masuk, pulangnya jam berapa, ulangan itu akhirnya enak. Soalnya ini sih kurang kurang briefing dari awal sih. Kalau mengubah itu dari dasar. Iya Jadi makanya anak-anak kaget gitu. Gak biar bisa. gak kaget masalahnya itu harusnya dikurangi siti-siti, nggak pernah dikurangi, malah lebih parah sekarang daripada dulu. Cuman pertanyaanku kamu dengan kurikulum Merdeka itu gimana? Gak Lebih enak, paham atau enggak? Oh nggak males. enak ya? PR-nya banyak. Terlalu Terlalu apa? terlalu banyak Oh. daripada biasanya masalahnya ini. Tapi lebih paham. Ya enggak jauh. Sama aja. Itulah makanya nggak suka Oke. aku kurikulum Merdeka ini. Kan Maksudnya dia nggak bisa lebih sama merdeka kurikulum juga sih. 2017 lebih enak daripada ini. Daripada kurikulum Merdeka. Oh. Iya 2017 lah jauh lebih enak daripada itu. Parah. Ya, namanya coba-coba ya. Makanya coba-coba habis itu ganti kurikulum gregetno emang sistem administrasi dikasihnya. Terlaluan. Lebih tepatnya ganti ganti menteri, ganti kurikulum sih. Nggak Se- perlu lah sini. Sepanjang. Iya memang. Kita paling gantinya cuma nama doang atau ganti sedikit-sedikit gitu doang. Sebenarnya kayak nggak apa-apa juga. Tapi ya, itu tantangannya sih. Gitu. Makanya muncul banyak bimbel juga buat ini. Tapi namanya pemerintah ya, dan kita hidup di Indonesia, Nggak terus efisien mana? plus pemerintah. Ya udah kamu jadi pemerintahnya aja. Ya coba. Bikin yang efisien. Oke? Yang nggak bisa soalnya itu tahu sendiri situasinya. Apalagi yang banyak Yes. yang mikir Tapi makanya, masih singkatnya bisa apa. jadi kan. 5 tahun lagi mungkin
Nggak mungkin. 5 tahun lagi jangan. 7 tahun lagi. Nggak mungkin kalau 5 tahun. Lebih baik lebih baik pergi dari sini daripada kalau dia sendiri situasi ini juga bingung aku maksudnya kenapa tahu ya apalagi situasi ini gue nggak tahu bingung aku belas Yes. Kalau kayak ngomongin nggak itu nggak ada nggak tahu habisnya. apapun kayak apa yang terjadi soalnya banyak informasi terlalu banyak maksudnya Benar. Dan itu kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. ya bukan itu juga sih ya saking banyaknya informasi itu akhirnya agak bingung bukan banyak banyak tahu yang sebenar atau salah kalau pengen tahu kayak gitu berarti ya tinggal research aja maksudnya kayak tiap hari itu kayak ada berita apa kayak nggak pernah berhenti dari kayak dulu Ya, maksudnya soalnya teknologi berkembang ya. Kita bahkan udah tahu tuh kalau misalnya siapa Luna dan ini mau nikah misalkan atau tes di kutub utara bercair atau something. Itu kayak udah gampang banget gitu sekarang iya tahu. emang nggak tahu Itu kenapa ya mungkin. berita ini kebiasaan militer Jadi kamu biasanya tuh kita gampang stres. Kamu gampang stres juga. oke Ya udah, ya yang sabar aja. Tapi kayaknya mau diganti lagi kan ini. Mau ada UN lagi kalau nggak salah. Iya ya kan? emang ada UN nanti oh, Aduh deh, yang sabar ya. oke Oke. Nanti untuk yang call aku kasih contoh lagi. Kalau oke habis ini deh, aku kirim. Nah, ada pertanyaan dulu? enggak Oke, nanti so. paling ya tak ya, terus mau Istirahat, istirahat. Liburan, ya liburan. Ini hari liburan kan? iya Libur, libur. Mainan, main. Main game. Kamu udah hmm, download apa hari ini? nggak dulu ada apa-apa Oh, jadi yang game kemarin masih ada? masih Oke. kucing main sama kucing tadi Oh iya, Cimi mana di sini? di belakang Ya, nggak pernah ke kamarmu lagi deh. Lucu banget ya. oh ya Manjanya. Ya udah. Thank you, Alden. Kita jumpa oke lagi Sabtu. Bye. oke Selamat, selamat bye liburannya. ya Liburannya semangat dong. ya Jalan-jalan. Keliling kota. Oke, ya bye-bye.